Mari kita tenangkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, di dalam setiap waktu kehidupan kami, Engkau Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati. Di tempat ini kami berkumpul bersekutu, kami membawa puji-pujian kami Bapa di hadapan-Mu, dan saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu yang selalu menuntun kami untuk mengerti memahami setiap kebenaran Tuhan di dalam hidup kami. Berbicara Bapa, kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom. Selamat Pentakosta. Kita bersyukur kita boleh sampai pada hari ini. Sekalipun kita memahami upah dosa adalah maut dan tidak ada kehidupan kita di dalam berbagai-bagai bidang yang kita lewati yang terlepas dari berbagai pola pikir, perbuatan, ucapan yang bersinggungan dengan dosa. Tetapi bukti dari penyertaan Allah, bukti dari janji Allah itu sendiri, ketika ada pun di dalam berbagai perjalanan kehidupan yang tidak sempurna untuk menjadi orang yang hidup benar, tetapi janji Allah menyertai kita pada hari ini.
sehingga kita boleh ada di peringatan Pentakosta pada saat ini. Bapak Ibu, dalam rangkaian keselamatan yang dilakukan oleh Kristus, ada beberapa hal yang tidak bisa kita lepas pisahkan dari rentetan perjalanan-perjalanan kehidupan Kristus yang dia mulai dari kelahirannya, kemudian kematiannya, lalu kebangkitannya, kemudian naiknya dia ke surga. Dan hari ini adalah rangkaian di dalam setiap jalan keselamatan itu, yaitu peringatan akan turunnya Roh Kudus itu sendiri. Tentu berbicara tentang Pentakosta, Pentakosta pada dasarnya bukanlah sebutan yang menjadi sebuah arti tentang turunnya Roh Kudus itu sendiri. Tetapi Pentakosta di dalam tradisi Yahudi, kalau Pentakosta itu dalam sebutan Yunani, maka dalam tradisi Yahudi, apa yang menjadi bagian dari peringatan tentang Chag Shavuot atau yang dalam bahasa Yunani disebut dengan Pentakosta, ternyata itu dilatar belakangi pada sebuah rasa syukur yang dipanjatkan oleh orang Israel atas masa panen gandum yang telah mereka terima 50 hari setelah hari perayaan Paskah, atau sering juga diperingati sebagai hari turunnya hukum Allah kepada orang Israel melalui Musa. Sehingga apa yang mereka lakukan di dalam perayaan 7 hari ini, 7 minggu, yang sampai pada satu titik, yaitu hari ke-50, adalah sebagai ungkapan syukur atas segala berkat-berkat Allah yang sudah Dia anugerahkan dari pembebasan mereka ketika mereka ada di tanah Mesir, yang mereka sebut dengan Paskah atau Passover. Tetapi mari kita lihat bagaimana kehadiran Yesus tidak hanya berbicara tentang memberikan sebuah hukum kebenaran. Bagaimana Yesus hadir tidak menghilangkan segala hukum yang telah diterima Yahudi, tetapi Yesus datang memperbaharui, menggenapi, menyempurnakan setiap tradisi-tradisi keyahudian yang Dia lakukan di dalam masa kehidupannya. Kalau kita lihat bagaimana waktu itu ketika Yesus itu lahir, ada sebuah tradisi sensus bagi orang-orang Israel dan Dia lahir di sana. Pada hari kematian Yesus ada perayaan Paskah. Paskah yang diperingati sebagai bagian pembebasan mereka dari tanah Mesir. Dan Yesus memperbaharui sebuah konsep yang benar tentang pembebasan yang ada di dalam kehidupan yang Dia bawa dalam keselamatan. Dan itu jugalah yang dilakukan oleh Yesus di masa perayaan itu. Ketika nanti dikatakannya orang Yahudi itu berkumpul, terkadang kan kita bertanya, kenapa tiba-tiba berkumpul? Sama ketika Yesus mau masuk ke dalam kota Yerusalem, kenapa orang ada rame-rame? Kenapa ada banyak orang di sana? Ternyata setiap momen, setiap kesempatan yang dipakai oleh Yesus, setiap kesempatan perayaan yang dipakai oleh Kristus, Dia hadir di sana tidak meniadakan hukum-hukum Allah, tapi memperbaharui, menyempurnakan, memperlengkapi pada satu arah kebenaran yang sebenar-benarnya. Nah, di saat itu setelah tadi kita baca sudah 2 kali kita baca ini tadi di pembacaan kisah turunnya Roh Kudus, bahkan juga bahan khotbah kita pada hari ini. Bagaimana rentetan itu, apa yang terjadi di tempat itu membawa sebuah pola pembaharuan yang benar-benar baik bagi orang-orang yang ada pada masa itu. Tentu kita berbicara, ngapain ketika Tuhan sudah memberikan diri? Kenapa Dia harus memberikan Roh-Nya dalam kehidupan setiap umat yang ada dalam dunia ini?
memang Kristus itu sendiri yang sudah memberikan keselamatan di dalam penyalipannya yang agung. Lalu kenapa dia harus memberikan rohnya dalam kehidupan setiap umat yang percaya pada hari ini? Yang pertama, kenapa dia harus menurunkan rohnya adalah satu perjanjian yang sudah diucapkan Yesus sebelum dia sampai pada hari kematiannya. Ketika nanti dia mengatakan kepada para muridnya, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Tetapi apa yang dia katakan, "Aku akan meminta kepada Bapakku penolong yang lain yang akan mengiringi kehidupanmu." Tentu ada sebuah perjanjian yang harus kita pahami bahwa di dalam segala apapun yang dilakukan oleh Kristus, maka roh itu merupakan perjanjian yang senantiasa menjadi pengiring kehidupan kita di dalam segala apapun yang kita lakukan setiap waktu. Tentu kita berbicara kapankah kita menerima roh itu? Kapankah Roh Kudus itu menjadi bagian kehidupan kita? Bukankah itu yang dikatakan oleh seorang Yohanes ketika dia akan membaptis Yesus? "Aku membaptis dia dengan air, tapi dia yang datang akan membaptis engkau di dalam rohnya yang kudus." Berarti kesatuan di dalam baptisan yang kita terima adalah kesatuan yang mempersatukan berbagai perbedaan yang ada di antara kehidupan kita pada hari ini. Maka jangan pernah bermain-main dengan baptisanmu. Jangan pernah engkau bermain-main dengan pernyataan baptisanmu. Karena di dalam baptisan itu kita ada dalam perjanjian, dalam panggilan keutuhan, ada di dalam satu roh yang utuh, yaitu roh Tuhan itu sendiri. Tentu Bapak Ibu, ketika kita memahami roh Tuhan ada dalam kehidupanku, tentu itu terlihat di dalam berbagai cara kehidupan kita setiap waktu. Tentu ketika kita berbicara dalam berbagai kondisi kehidupan, bukankah minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana cara orang berbahagia? Ketika dikatakannya, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah dengar-dengaran akan Taurat Tuhan. Dan bukankah itu bahan juga perenungan di PA-PA lingkungan? Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhannya. Artinya apa? Mereka yang benar-benar menghayati, "Aku sudah terima Roh Kudus." Mereka yang memaknai tentang roh itu sendiri akan memahami bahwa apapun perjalanan kehidupanku, bagaimanapun peliknya permasalahan hidupku, bagaimana besarnya ketakutanku, tetapi roh yang besar yang Tuhan sudah sediakan, itulah yang menjadi sumber kekuatanku dalam setiap waktu perjalanan hidup yang kita lewati. Mau bagaimanapun cara kita mencari-cari bagaimana supaya aku bahagia, bagaimana supaya keluargaku bahagia, bagaimanapun cara kita membaca kalau kita tahu. Bukankah banyak sekali kalau kita cari di internet trik untuk berbahagia? Banyak. Kalau kita cari di Google, kita scroll apa yang disampaikan di dalam pemahaman tentang berbahagia. Ketika banyak kaum motivator-motivator yang muncul membuka kelas-kelas untuk terapi kebahagiaan, bukankah itu satu pertanda yang mau mengingatkan kita betapa kebahagiaan kita sering tidak ada di dalam kehidupan kita masing-masing? Karena apa? Kita tidak memahami apakah yang menjadi tujuan kehidupanku. Bagaimanakah aku harus meletakkan kebahagiaan dalam kehidupanku.
Sehingga pada akhirnya apa? Kalau kita lihat di kelas-kelas motivasi yang benar, kelas-kelas yang dibuka untuk terapi tentang bahagia, bukan orang-orang yang tidak berduit. Kita mau belajar, kita bayar berjuta-juta. Kita mau paham tentang bahagia, kita bayar. Artinya apa? Hartamu, jabatanmu, kekuasaanmu, prestasimu tidak menjaminkan kebahagiaan dalam hidupmu. Tapi ketika roh diturunkan, untuk apa dia dihadirkan? Yesus katakan, aku tidak membiarkan engkau menjadi anak yatim piatu. Yang artinya apa? Ketika roh diberikan kepada kita, maka roh itu menuntun apa yang harus aku fahami di dalam kebenaran Allah yang membawa pemulihan, yang membawa sebuah evaluasi. Agar aku benar-benar hidup dan tunduk pada apa yang diinginkan Tuhan, yang mau Tuhan kerjakan di dalam kehidupanku. Bahkan sering kan kita pakai istilah pergi healing ke sana kemari. Habiskan duit ke sana kemari, ujung-ujungnya siap healing pening. Gak usah cari kemana-mana bahagiamu. Ingat, di dalam hidupmu ada roh Tuhan. Di dalam kehidupanmu ada Roh Kudus yang dia curahkan untuk apa? Itu yang disebut dengan Parakletos, yang senantiasa menaungi kehidupanmu dari atas, dari bawah, sekeliling hidupmu, yang mengikuti engkau dari belakang, yang memimpin kehidupanmu. Tapi persoalan terbesar, ketika telinga kita, ketika kehidupan kita tidak mampu mendengarkan, tidak peka untuk menyaksikan, kapankah roh Tuhan itu berbicara kepada aku? Tentu kan kita bertanya, kapan Ibu Pendeta roh itu berbicara, bersuara, menyatakan tentang apa yang harus kulakukan, menyatakan tentang apa yang tidak boleh aku lakukan. Bukankah Tuhan menciptakan manusia ini dengan hati, suara hatinya? Ada suara hati nurani kita. Kalau di bahasa Yunaninya dikatakan sunaidesis. Seperti desisan, seperti itu juga dia berbicara. Ada hati, tempat Tuhan itu berbicara. Ada suara hati kecil, tempat roh itu mengingatkan kita. Tapi kita tidak dengar karena apa? Isi pikiran kita, isi kepala kita, isi kehidupan kita selalu mengarahkan aku, kebenaranku, inginku, konsepku, pikiranku, apa yang aku pikirkan sering sekali menjadikan kita tidak mendengar bagaimana Tuhan itu berbicara kepada kita. Makanya kalau kita punya perasaan begini, mau pergi ke sesuatu tempat, kadang-kadang kan ada saja hati kita ini berbicara, aku pergi enggak ya? Bahkan begini, saya pergi enggak? Kadang-kadang kita hitung pergi enggak. Dan enggak pun nanti katanya masih kita lawan, aku harus pergi loh. Bukankah tingkah konyol yang kadang-kadang kita harus jujur, kita tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan di dalam hati kita. Tentu bukan hanya sekedar mendengarkan suara hati kecil ini, tapi kita diperlengkapi dengan logika yang sehat. Maka berbarengan logika berbicara tentang apa yang benar, yang sesuai dengan firman yang mampu kita pahami. Dan suara Tuhan berbicara, roh Tuhan berbicara di dalam hati kecil kita untuk memperlengkapi tentang apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka berguna kalau khotbah lalu mengatakan berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, maka gereja ini ketika engkau beribadah, firman yang engkau dengarkan adalah bagian dari penumbuh kehidupanmu untuk memahami
bahwa Tuhan hadir dalam segala sisi kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Lalu yang kedua dari firman ini, dia mengingatkan kita kenapa Tuhan harus menganugerahkan Roh-Nya yang kudus itu. Agar kita memahami orang yang di dalam hidupnya ada Roh Tuhan. Tentu dia akan menjadi pribadi lepas pribadi yang selalu hidup di dalam evaluasi diri. Sadar bahwa di depan ada hari penghakiman. Sadar bahwa hari Tuhan itu akan menjelang. Sadar bahwa segala apa yang dikatakan Tuhan akan dia genapi. Di dalam kesadaran yang benar akan hadir pertobatan yang hidup di dalam kehendak Tuhan. Tapi kan kita sering gak sadar, menganggap diri yang kubuat sudah benar, menganggap diri apa yang kubicarakan sudah benar, menganggap segala sesuatu yang kita lakukan itu sudah benar. Ketika kita memahami ada penghakiman, ketika kita memahami ada hari Tuhan, dan ketika kita memahami tidak semua yang kita inginkan itu akan diberikan oleh Tuhan. Tujuannya untuk apa? Tuhan ingin meletakkan kesadaran dalam pembaharuan karakter yang benar, agar benar-benar tunduk kepada apa yang diinginkan oleh Tuhan. Mengapa Paulus itu terlampau percaya diri mengatakan ketika aku lemah aku kuat? Karena ternyata Paulus memahami bukan seberapa hebatnya prestasi pelayananmu, bukan seberapa hebatnya segala sesuatu yang engkau lakukan di dalam dunia ini, tapi dalam pelayananmu, dalam panggilanmu, karaktermu itu yang akan dibenahi, yang menjadi titik utama dari tujuan Allah. Ketika apa yang kita harapkan tidak semua itu diberikan oleh Tuhan. Kan dikatakan di Paulus itu sampai 3 kali ku minta, Tuhan kenapa engkau tidak angkat? Jangan biarkan iblis menggocoh aku. 3 kali Tuhan ku minta, 3 kali. Yang pada akhirnya menyadarkan Paulus, Tuhan punya tujuan mengevaluasi kehidupannya agar dia tidak sombong, agar dia tidak menyombongkan apa yang dia miliki, tetapi dia mentitik beratkan pada pembaharuan karakter yang benar di dalam Tuhan. Lalu Roh Kudus itu untuk apa? Yang ketiga, supaya setiap orang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Bandingkan pada ayat hafalan nanti. Pada ayatnya yang ke-14 pada bacaan yang kedua tadi. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah disebut anak Allah. Pertanyaannya, semua orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak Allah. Siapakah yang mengendalikan hidupmu hari ini? Roh Tuhankah atau keinginan dunia ini? Siapa yang menguasai kehidupanmu hari ini? Roh Tuhan yang berbicara di dalam keteraturankah atau egomu dan kebenaranmu? Kalau benar kita ada di dalam pimpinan Roh, apapun yang kita lakukan itu ada di dalam kendalinya Tuhan. Orang yang hidupnya ada di dalam kendali Tuhan, maka Roh itu sendiri menjadikan hidupnya teratur, hidupnya menjadi berkat, hidupnya mampu melakukan kebaikan kepada siapapun yang ada di sekelilingnya. Maka ketika kita berbicara tentang tema yang mengatakan kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan, itu arahnya kemana? Sanggupkah aku, orang yang sudah menerima Roh, mampukah aku dengan kuasa Roh Allah
menjadikan hidupku sebagai pribadi yang menyamankan orang lain yang ada di sampingku. Karena kan itu yang menjadi sebuah permasalahan ketika kita ada dalam ruang lingkup sesama kita manusia. Gak usah dulu dalam satu gereja, di dalam rumah tanggamu, suami istri. Sudahkah engkau suami-suami kaum laki-laki merasa nyaman di samping istrimu yang sekarang? Jawab, Pak. Ini ada bapak-bapak. Bapak-bapak sudah nyaman enggak di samping istrinya yang sekarang? Ibu-ibu, jawab dalam hati masing-masing lah. Ibu-ibu sudah nyaman enggak dengan suami yang sekarang ini? Cuma satu orang yang jawab. Ya. Berarti ada tanda tanya di sana, ada apa? Ternyata kenapa kita ada dalam ketidaknyamanan? Orang yang memahami ada roh Tuhan dalam hidupnya tidak akan menuntut kepada siapapun tentang apapun, tapi tujuannya untuk apa? Dia tidak menuntut orang lain, tapi dia sibuk untuk mendesain dirinya sendiri. Kita kan yang sering kita lakukan kebalikannya. Kita enggak membenahi kita, tapi kita sibuk membenahi. Kau harusnya begini, suami itu begini, seharusnya istri begini, orang tua begini, anak seharusnya begini. Lah, kita enggak sibuk bereskan hidup kita ini. Kita tuntut orang, tapi kita tidak tuntut kita. Akhirnya apa? Makanya kenapa ada istilah teman sefrekuensi, besti. Tahu kenapa? Kita berusaha mencari mana yang bisa dia mau takluk dengan apa yang aku pikirkan. Itu yang sering kita lakukan. Tapi berbicara tentang mempersekutukan, kita bukan menunjuk orang lain. Kita tidak sibuk mendesain orang lain, ya mau bagaimana dialah. Tapi kita sibuk mendesain, membentuk. Aku harus hidup seperti karakter Kristus. Keras pun Kristus. Lihat bagaimana orang selalu mencari-cari dia. Patah-patahnya nanti segala ucapan yang disampaikan Yesus kepada orang Farisi. Tapi kemanapun Yesus, mereka ada di sana. Kita harus sibuk mendesain diri kita. Gak usah berubah. Gak usah berpikir merubah orang lain lah. Tapi kita bereskan diri kita sendiri dulu. Dengan tujuan apa? Manusia ini adalah hidup yang ada dalam hubungan sosial yang benar. Dan tanggung jawab seorang pengikut Yesus yang sudah menerima roh itu sendiri adalah belajar untuk membentuk kehidupannya agar bisa disandingkan dengan siapapun juga. Maka kan dikatakan di dalam penciptaan Adam itu ketika dia membuat Hawa, bukan dalam relasi tentang laki-laki perempuan suami istri ya. Tapi ketika nanti Tuhan katakan penolong yang sepadan. Artinya apa? Relasi kehidupan kita bersama harus ada di dalam kesepadanan. Maka tuntutan yang benar di dalamnya yaitu bagaimana aku merubah, membentuk, mendesain kehidupanku agar aku bisa disandingkan dengan siapapun juga yang ada di sampingku. Maka bapak-bapak, gak usah tuntut kali, ibu-ibu kau harus begini, istri itu begini, gak usah. Bereskan dulu kita sebagai seorang suami. Kaum perempuan, ibu, istri, gak usah sibuk. Suami itu maunya begini segala macam, gak usah. Masing-masing kita, engkau suami, engkau istri, engkau orang tua, engkau anak. Desain kehidupanmu
menjadi desainnya Tuhan yang tunduk di dalam tuntunan roh yang mempersekutukan kehidupan kita di dalam kebenaran Allah. Karena persekutuan tidak sama dengan perkumpulan. Kalau perkumpulan gampang. Ini kita sudah berkumpul ini. Tapi sering persekutuan tidak punya pondasi yang kokoh. Karena apa? Sering kan gak masalah sih. Persekutuan kita dasarkan pada semarga, sekampung, satu kakek nenek, gak persoalan. Tapi jangan hanya dikunci pada persoalan sekampung, semarga, satu kakek, satu nenek. Kenapa sering orang yang bersaudara itu pecah? Satu ibu, satu ayah, satu kelahiran, tapi tidak cakapan. Karena relasi mereka tidak ditundukkan pada pemahaman dalam konsep roh itu mempersatukan dan bukan untuk memecahkan. Makanya kan dikatakannya pada ayatnya yang ke 8, 9, 10. Bagaimana mereka yang berbeda-beda bahasa itu memahami satu tujuan tentang apa. Itu yang dikatakannya di ayat 11 itu. Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Kesaksian mereka tertuju pada satu hal yang benar, yaitu perbuatan-perbuatan Allah. Maka dalam persekutuan kita pun roh yang mempersatukan itu mengarahkan kita untuk benar-benar menjadi pribadi yang mewartakan, yang menceritakan bagaimanakah Allah itu meletakkan sebuah tuntunan yang mempersekutukan sekalipun kita berbeda. Tapi kadang-kadang kita suka meninggikan perbedaan, mengabaikan apa yang sama. Gak masalah berbeda, tapi jangan semakin dibedakan. Sudah berbeda, cari titik. Aku dan engkau satu di dalam kebenaran Allah. Aku dan engkau satu sebagai anak Allah yang memberitakan tentang Allah itu sendiri. Maka bersyukur kita. Bagaimana firman Tuhan itu tidak hanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi firman itu diterjemahkan dalam berbagai-bagai bahasa. Supaya aku dan mereka, kita dan mereka itu ada dalam satu persekutuan yang didasarkan pada relasi dengan Kristus yang benar. Maka Bapak Ibu, jangan kita hanya berbicara mengukur keimanan seseorang, titik kerohanian seseorang. Kadang kan ada orang sekarang memahami dalam nats ini tentang bahasa lidah itu dan mengukur itu menjadi sebuah pemecah yang dianggap sebagai sebuah ukuran bahwa rohaninya itu lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berbahasa lidah. Berbahasa lidah diizinkan Tuhan, iya. Tapi untuk dirinya, pembaharuan dirinya sendiri. Roh Allah tidak membiarkan kita ada dalam ketidakteraturan. Roh Allah tidak membiarkan kita ada di dalam rasa malu. Roh Allah tidak membiarkan kita diperlakukan dengan keadaan yang tidak baik. Jadi maaf, kalau ada orang berkata kepadamu, terima Roh Kudus, lalu orang jungkir balik di depan sana, hati-hati. Roh Tuhan adalah roh damai sejahtera dan keteraturan. Kalau ada orang menganggap dia bisa menurunkan roh Allah kepada sesamanya manusia, ingat sumber roh itu hanya Allah itu sendiri. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran di sekeliling kita. Roh Tuhan
tidak membiarkan perempuan terjatuh di tempat duduknya dan roknya tersingkap. Roh Tuhan membawa keteraturan, Roh Tuhan membawa ketenangan, dan Roh Tuhan mengabadikan persekutuan kita sekalipun kita ada dalam berbagai perbedaan. Dan itulah yang disebut dengan anak Allah. Yang menjadi firman Tuhan, yang menjadi ayat hafalan kepada kita, diambil dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-14. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Mari kita bersama. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita berdoa.